Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Betel Magelang bersama dengan Kak Mana dan Kak Fanya. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Nah, oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing, Tuhan, untuk melakukan ibadah pada hari Minggu ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekiranya sebentar lagi berikanlah hikmat Roh Kudus-Mu kepada kami semua, agar firman yang diberikan kepada kami semua dapat berguna bagi kami dan kami dapat menjadi berkat bagi lingkungan kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, oke nih Kak Fanya, kita sapa dulu nih adik-adik yang ada di rumah. Ada siapa aja kira-kira? Ada Jose, ada Noel, ada Angel, terus ada Maura. Oh iya, Maura, terus sama adik-adik yang lain serta adik kita yang baru ya, Namanya Marvel. Oke, kita berdoa supaya adik-adik semua yang ada di rumah selalu dalam sukacita dan keadaan yang sehat ya. Oke, kita lanjut aja langsung mengangkat pujian dengan judul Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Kak Sarah dalam ibadah pelayanan anak GPIB Betel Magelang. Sebelum kita membuka Alkitab, mari kita berdoa bersama-sama ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami dipertemukan kembali dalam ibadah Minggu pelayanan anak. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, pimpin kami, agar kami dapat mengerti, dan kami juga bisa melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, serta adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan kita hari ini diambil dari Matius 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Kita baca sama-sama ya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan kita hari ini merupakan salah satu pengajaran Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit, yang mau mengajak orang percaya untuk memiliki kehidupan yang menjadi berkat dengan belajar menjadi seperti garam dan terang. Nah, adik-adik, garam itu memiliki banyak manfaat loh. Pertama, garam itu bisa mencegah kebusukan. Kedua, garam itu merupakan zat kuat yang bisa membersihkan, bisa menyucikan, bahkan bisa menjadi antibiotik untuk menyembuhkan orang sakit. Lalu garam itu bisa memberikan rasa asin dan dapat mempengaruhi rasa di sekitarnya tanpa terlihat. Seperti contohnya, kita makan sayur sop tanpa garam. Pasti tawar bukan? Kurang enak. Tapi jika kita tambahkan sedikit garam, gimana rasanya? Pasti jauh lebih enak dan lebih lezat. Bacaan kitab suci hari ini mengatakan kamu adalah garam dunia. Ya, kalian semua adalah garam dunia. Sama seperti garam tadi adik-adik, hidup kalian haruslah menjadi seperti garam. Meskipun rasanya asin, tapi bisa membuat sop yang tawar menjadi sop yang enak. Hidup kalian juga tidak boleh tawar, harus diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga bisa membuat hidup kalian dan orang lain di sekitarnya menjadi lebih indah dan bermakna. Nah, di samping menjadi garam, Tuhan Yesus juga menghendaki kita semua agar bisa menjadi terang dunia. Seperti contohnya lampu belajar. Siapa di sini adik-adik yang belajar pakai lampu belajar? Nah, sebelum kita menyalakan lampu agar menyala terang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyambungkan kabel ke listrik terlebih dahulu, baru tekan tombol dan menyala terang. Begitu pula dengan kita ya adik-adik. Sebelum terang kita bersinar, kita harus tersambung dengan sumber kekuatan Tuhan. Kita menyembah dan memuji Tuhan Yesus serta mendengarkan firman-Nya. Maka terang kita akan bersinar yang bisa terlihat oleh orang-orang di sekitar kita. Lalu apa yang dapat kita lihat jika terang seseorang itu bersinar? Ya, perbuatan orang itu pasti baik, memuliakan Tuhan, hidupnya jujur, rajin berdoa, rajin sekolah minggu, ia juga pasti ramah, tidak menyakiti orang lain, suka menolong, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas di sekolah maupun di rumah, dan lain sebagainya. Sekarang, apakah terang kalian sudah menyala? Apakah hidup adik-adik sudah mempunyai ciri-ciri yang kakak sebutkan tadi? Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu berusaha ya. Mari kita sama-sama berdoa, minta pada Tuhan Yesus supaya hidup kita bisa seperti garam yang asin dan seperti lampu yang terang. Bisa menjadi contoh yang baik lewat perbuatan yang menyenangkan bagi Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mendengarkan. Kiranya kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Sarah. Pesannya adalah kita harus selalu menjadi garam dan terang dunia, serta selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. Oke, untuk merespon firman Tuhan pada minggu hari ini, marilah kita menyanyikan lagu apa nih Kak Fanya? Yesus berpesan. Yesus
berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau tadi sudah memuji Tuhan, sudah dengarkan firman Tuhan, mari kita saatnya sama-sama mau naikkan doa syafaat kita. Adik-adik siapkan hati dan pikiran, kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan hari ini, di hari Sabat-Mu ini, di dalam ibadah pelayanan anak GPIB Bethel Magelang, kami mau bawa doa-doa kami ke hadapan-Mu Bapa. Di tengah-tengah situasi pandemi yang belum berakhir, kami hanya bersandar dan percaya bahwa Engkau boleh izinkan semua terjadi Bapa. Namun kami juga percaya dan yakin bahwa Engkau sendiri senantiasa memegang kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, baik kakak-kakak layan, adik-adik yang di rumah beserta papa, mama, oma, opa, kakak dan adik Bapa. Sehingga kami boleh tetap mengucap syukur walaupun kondisi pandemi yang belum berakhir ini. Bapa, kami berdoa buat kesehatan adik-adik yang ada di rumah, yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kami percaya bahwa Engkau adalah tabib yang agung, yang mampu memberikan kesembuhan buat mereka yang dalam kelemahan tubuh. Kami juga terlebih berdoa buat kakak Silvana, yang beberapa hari yang lalu Bapa boleh mengalami kecelakaan Bapa. Namun kami percaya Bapa, perlindungan-Mu atas Kak Silvana Bapa, kesembuhan yang Engkau berikan Bapa melalui para medis dan obat-obatan Bapa, sehingga Kakak Silvana boleh dipulihkan seperti sedia kala Bapa, mengikuti proses di dalam penyembuhan itu Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa, buat adik-adik yang saat ini Bapa harus ada di rumah, walaupun sudah mulai masuk Bapa untuk libur kenaikan kelas Bapa. Namun kami percaya Bapa, mereka boleh merasakan sukacita, merasakan kasih, merasakan anugerah yang daripada-Mu buat kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa Bapa buat pelayanan Pelkat PA GPIB Magelang Bapa. Kiranya Engkau senantiasa menyertai, memberikan hikmat, akal budi buat kakak-kakak pengurus maupun kakak-kakak yang lain Bapa, untuk senantiasa semangat, sukacita untuk terus melayani walaupun harus secara virtual Bapa. Kami juga berdoa buat gereja GPIB Bethel Magelang ini Bapa pada khususnya, dan GPIB dimanapun berada pada umumnya Bapa. Biarlah Engkau sendiri Bapa memberkati Ibu Pendeta Monica selaku KMJ Bapa, juga PHM dan majelis-majelis yang lain Bapa, untuk bersatu padu Bapa, untuk terus Bapa senantiasa melaksanakan kegiatan ibadah walaupun harus secara online Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami Bapa. Biarlah di dalam kondisi saat ini pandemi yang belum berakhir, dan kondisi Bapa untuk menghadang penyebaran atau paparan COVID di Indonesia ini Bapa, Engkau senantiasa Bapa memberikan kekuatan Bapa, memberikan kesabaran yang berlebih Bapa untuk Bapak Jokowi Bapa selaku Presiden, pimpinan tertinggi Bapa yang senantiasa akan memimpin untuk mengarahkan Bapa staf-stafnya maupun jajaran kabinet, juga pemerintahan-pemerintahan dari pusat, dari yang tertinggi hingga sampai yang terendah Bapa. Kami percaya Bapa, tangan kuasa-Mu megang kehidupan Bapa,
memegang senantiasa Bapa mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk para medis yang ada di garda terdepan Bapa. Gugus tugas yang menangani penyebaran COVID ini Bapa. Kau senantiasa melindungi pribadi lepas pribadi Bapa, sehingga mereka pulih Bapa. Senantiasa dengan sukacita, dengan berlelah-lelah mereka tetap merasakan kasih penyertaan yang daripadamu Bapa. Kami percayakan Bapa, kalau pada saat ini kami naikkan doa kami untuk bangsa negara ini Bapa. Di tengah-tengah kondisi yang saat ini pandemi belum berakhir. Dengan segala penanggulangannya untuk mencegah Bapa. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dibuat bangsa ini Bapa. Senantiasa pulih menjadi berkat buat masyarakat Bapa. Kami juga tak lupa Bapa berdoa buat kami pribadi lepas pribadi masyarakat dimanapun mereka berada Bapa. Dari golongan apapun Bapa, dari suku apapun Bapa, biarlah mereka senantiasa Bapa, Engkau percikan Bapa sehingga mereka punya kesadaran yang berlebih untuk senantiasa melakukan Bapa prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini Bapa. Bapa, segala puji syukur hormat hanya kami naikkan di dalam nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah pada minggu hari ini. Nah kakak-kakak punya pesan-pesan nih, yang pertama dan utama apa nih Kak Fanya? 3M pastinya. Apa aja Jaga tuh? jarak, cuci tangan, dan memakai masker selalu. Oke, kakak-kakak juga berpesan supaya adik-adik di rumah selalu turut kata orang tua, sekolah yang rajin, dan bersukacita selalu. Untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.